Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok. Tiap kategori banyak sekali produksi yang mana yang mau difokuskan. Berawal dari penjahit rumahan dan kami membangun konsep kampung jahit. Bukan hanya suatu UMKM lagi ya, Mbak sama Mama sudah membuat suatu entity. Perhiasan yang mengkombinasikan antara emas dan perak dengan DNA manusia. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Bersama saya Yohana Margareta dalam kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3. Saatnya UMKM naik kelas. Dan seperti biasa pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Tapi sebelum itu izinkan saya menyapa panelis kita pada hari ini. Ada Bapak Reno Barak. Halo Bapak Reno. Ada Pak Irwan Musri, Pak Irwan, dan ada Bung Rex. Apa kabar? Dan kali ini ada yang paling cantik adalah Ibu Anandita Makes. Apa kabar? Baik, selamat datang. Dan juga ada Bapak Bastian Togelang. Baik, tak akan mulai. Kita akan persilahkan dari tim Coach Tom MC Ifle. Silahkan Coach. Thank you Yohana. Eceng gondok ditemukan pertama kali di hutan Amazon di tahun 1824. Tapi di Indonesia eceng gondok ini dianggap sebagai gulma atau hama air karena menghambat nelayan, menghambat petani, mengganggu perairan, dan akhirnya membuat banyak petani gagal panen karena kekurangan air. Tapi ternyata eceng gondok ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah dijadikan sebagai handicraft dan home decor. Juragan kita yang satu ini, Bengok Craft, ingin mempersembahkan produk dari eceng gondok. Seperti apa? Yuk kita sambut Bengok Craft. Kami dari brand Bengok Craft. Nah, kami memulai usaha ini tahun 2019. Jadi pas sebelum pandemi ini, kami mulai usaha kerajinan eceng gondok asli dari rawa pening. Kemudian kami mengolah eceng gondok ini untuk menjadi berbagai macam produk kayak gitu. Kita ikut Juragan Juragan Zaman Zaman Now Now ini karena kita pengen meningkatkan skala bisnis kita dari market yang sudah mulai terbentuk dari usaha yang kami lakukan. Kita pengen scale up lagi, kita pengen menjangkau market yang lebih luas, kita pengen meningkatkan skala usaha kita sehingga kita nantinya bisa mengakomodir lebih banyak orang. Kami siap jadi Juragan Zaman Now. Perkenalkan, kami dari Bengok Craft, saya Firman Setiaji dan istri saya. Saya Astaria. Kami couple planner dari Semarang. Nah, di sini kami ingin menceritakan tentang Bengok Craft. Apa sih itu Bengok Craft? Bengok Craft adalah usaha kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengolah enceng gondok. Bengok sendiri dari nama lokal enceng gondok dan Craft itu nama global. Jadi kita sedari awal pengen membawa produk lokal ke ranah global. Nah, ini adalah visi misi kami. Kita adalah berbasis ingin membawa kerajinan
sustainable fashion dari Enceng Gondok yang unik, rustic, dan etnik. Ini sebenarnya produk punya keinginan untuk besar, tapi saat ini kami masih berfokus di retail. Harapan kami adalah kami bisa masuk B2B market, karena apa? Di retail market cukup sedikit pemasukan yang masuk ke kami. Nah, saya mungkin lebih konteks ke bisnis ya. Model-model seperti ini, to be honest kadang-kadang oke, it's good. Tapi nggak dipakai sehari-hari juga sih. Ya, saya nggak tahu mungkin ada yang pakai, tapi not that much kalau lihat dari angka. Kalau misalnya teman-teman mencoba berdiskusi dengan arsitek gitu ya, jadi a part of design di bar misalnya, a part of design di ceiling dan lain-lain. Dan itu industrinya besar tuh. Nah, jadi saya nyaranin mungkin difokuskan, jangan terlalu di retail dulu, tapi ada spesifik industri yang diincer, ngobrol dengan mereka, kira-kira punya kebutuhan apa sih? Contoh kayak gini, oh bisa jadi coaster misalnya ya, kalau untuk taruh tempat ice, kopi, dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gini yang mungkin perlu dieksplor. Di katalog ini saya lihat tiap kategori banyak sekali produksi yang mana yang mau difokuskan. Tapi atas komen dari Pak Rex tadi saya kira ya melihat getting involved dalam arti art atau desain, bekerja sama dengan interior designers, dengan development rumah ataupun gifts dalam arti kata lebih spesifik mungkin akan lebih baik. Business is all about growth. Untuk pertama, dengan growth kita bisa mengembangkan bisnis. Jadi kalau produknya terlalu spread out, tidak akan fokus. Jadi saya inginkan melihat bagaimana yang paling baik untuk mereka bisa membangun bisnisnya lebih dalam. Setuju sama Pak Irwan bahwa kalau saya lihat katalognya, untuk suatu bisnis dengan karyawannya belum terlalu banyak, ini produknya agak terlalu kebanyakan, Mbak, Mas. Jadi dari sisi, misalnya saya juga sebagai potential client, ngelihatnya juga agak bingung. Sebenarnya pengen tahu yang paling laku yang mana? Salah satunya adalah produk sendal. Nah, sendal ini biasa di retail, kalau misalnya di Sarina, kemudian di Lawang Sewu itu trafficnya cukup tinggi kayak gitu. Saya selalu percaya bahwa suatu bisnis untuk mencapai suatu kestabilan yang sudah benar-benar stabil harus fokus dulu. Kalau udah kebanyakan SKU, kadang-kadang pertama lupa identitas, kedua kapasitasnya suka terganggu, dan ketiga kualitas. Nggak semuanya bisa dilihat secara detail, jadi ada baiknya kalau bisnis yang lagi naik daun atau lagi mulai berkembang, menurut saya baiknya adalah fokus dulu. Buat saya, koleksi-koleksi ini bukan sebetulnya, kalau saya, misalkan Mas Firman datang nih, Pak, saya mau jualan ini, saya nggak peduli mana yang paling laku atau yang paling nggak laku. Saya bisa lihat, kapasitas Anda untuk membuat barang craft adalah range-nya dari A sampai Z, ya di sinilah. Jadi sebetulnya kan kalau saya ingin sesuatu yang tidak ada di katalog ini, sebetulnya bisa dibuat kan. That's my point. Menurut saya, mungkin sebelum presentasinya mulai aja saya udah tahu, ini barang harusnya B2B, bukan B2C, langsung ke hotel. And I think it's potential, dan saya belum tahu apakah pemainnya sedikit atau banyak. Cuman inbound turis itu kan udah lumayan berkembang di Indonesia. Orang-orang bule yang datang ini, kalau saya melihatnya bukan dari kacamata orang Indonesia, ini barang tuh saya ngomong jujur aja keren. It's cool. Jadi menurut saya itu B2B work smart sebetulnya. Bukannya B2C-nya tidak bisa, tapi menurut saya kapasitas dari perusahaan tersebut mungkin lebih cepat growth-nya apabila fokus di B2B. Firman dan Asta ini memulai dengan mendesain dan membuat handicraft, mau dijual ke retail, tapi tidak terlalu sukses. Tapi justru yang lebih interested adalah corporate yang akan melakukan CSR, desa-desa yang punya banyak eceng gondok. Jadi mereka banyak diundang untuk memberikan edukasi, mendalami eceng gondok untuk menjadi produk-produk yang layak jual dan juga bisa menciptakan nilai tambah. Baik, terima kasih para panelis, terima kasih coach, dan juga terima kasih presentasinya. Kita akan tunggu apakah nanti akan dapat akses ataupun modal tambahan dari para panelis, kita tunggu ya. Terima kasih untuk peserta dari Bank of Craft.
Dan pemirsa, itu tadi presentasi dari peserta pertama. Kita masih akan tunggu seperti apa penampilan dari peserta-peserta lainnya. Namun kita akan jeda dulu, tetap bersama kami hanya di Juragan Zaman Now Season 3. Kita pengen dikenalnya sebagai apa sih, kayak gitu. Bengok Craft ini mau dikenalnya sebagai apa? Itu salah satu masukan dari para panelis dan juga coach. Karena brand Bengok Craft ini mau dikenal sebagai brand apa, brand produk apa dari Eceng Gondok, home decor kah, atau produk fashion kah, atau produk sendal kah, seperti itu sih. Dari sekian banyak produk dan berapa banyak kategori, ada topi, baju, sampai sepatu, ini yang mana yang mau difokuskan? Mau ingat Eceng Gondok, mau ingat apa? Tapi kalau misalnya punya satu keunikan, misalnya sendal Eceng Gondok Bengok Craft, itu akan sangat-sangat kuat sekali. Ingat sendal Eceng Gondok, ingat Bengok Craft. Tapi kalau ingat Eceng Gondok, belum tentu ingat Bengok Craft. Didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilakan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach. Ya, profit itu penting, berkah lebih penting. Setidaknya itu menjadi sebuah prinsip dan value sepasang suami istri yang menjadi peserta Juragan Zaman Now kali ini. Bagaimana mereka itu pengen menjadi manfaat buat banyak orang, dan itu ditunjukkan dengan membuat kampung jahit untuk support banyak orang di sekitarnya. Brand yang dibangun adalah brand modest fashion, di mana produknya adalah produk ready to wear, heritage Minangkabau, dan juga upcycling dari produk songket gitu ya. Dan ini menjadi luar biasa dampaknya, sosialnya, dan juga secara growth-nya. Siapakah dia? Mereka adalah pasangan suami istri bernama Elsa Maharani dan Fajri Gufron. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Maharani dan suami saya Fajri Gufron Zainal. Kami adalah founder dari Maharani. Maharani merupakan brand modest fashion di Kota Padang dengan produk untuk aktivitas harian serta produk heritage berupa tenun dan songket. Tujuan Maharani mengikuti Juragan Zaman Now adalah agar produk Maharani bisa lebih dikenal lagi dan bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum panelis. Perkenalkan, saya Elsa Maharani dan suami saya Fajri Gufron Zainal. Kami adalah founder dari Maharani. Pada tahun 2016 dengan modal awal 3 juta rupiah, kami memulai menjadi reseller dan agen beberapa brand. Nah, Maharani ini bermula dari 1 orang penjahit dan 1 orang admin. Berawal dari penjahit rumahan dan kami membangun konsep kampung jahit. Alhamdulillah sekarang kami sudah memberdayakan sekitar tim 70 orang, 250 reseller dari Aceh sampai Papua dan 1 buah offline di Malaysia. Nah, ini adalah produk dari Maharani sendiri, yaitu produk ready to wear, produk heritage berupa tenun dan songket, serta produk upcycling. Target market kami adalah wanita dengan usia 25 tahun ke atas dengan karakteristik simple, rendah hati, dan elegan. Dan kemudian untuk penjualan sendiri, Maharani itu 80%-nya itu dilakukan penjualan secara online dan 20%-nya itu dilakukan pemasaran secara offline. Dan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Maharani itu memiliki warehouse di Bandung dan juga di Bekasi.
kami membutuhkan tambahan modal sebanyak 1 miliar, di mana 400 juta akan kami gunakan nantinya untuk memberi peralatan produksi untuk peningkatan kapasitas produksi, dan 600 juta akan kami gunakan untuk biaya marketing. Mungkin saya bisa mulai. Pertama, selamat. Karena dengan modal 3 juta dengan satu penjahit, sekarang saya lihat di financial statement-nya mungkin bukan hanya suatu UMKM lagi ya. Mbak sama Mas sudah membuat suatu entity gitu. Pertanyaan saya, selama ini sudah pernah punya brand ambassador nggak? Karena kalau misalnya saya lihat adalah you have a good product, dari segala kapasitas yang sekarang pun juga tidak terlalu kecil sehingga memadai. Sebenarnya kan perlu dikenal market lebih banyak lagi ya. Pernah bekerja sama dengan brand ambassador nggak? Alhamdulillah untuk kerjasama dengan influencer seperti artis kita udah pernah, seperti Dinda Hao, dan sekarang untuk baju yang kita pakai ini adalah baju yang akan rilis untuk Sarimbit tahun ini, dan kita udah kolaborasi dengan Citra Kirana dan suaminya. Tapi untuk brand ambassador sendiri kita belum ada gitu. Menurut saya brand ambassador itu mempunyai suatu konsistensi. Kalau influencer itu kadang-kadang kan sekali-sekali aja. Kalau brand ambassador, jika kita memiliki suatu kontrak dengan brand ambassador tersebut, mungkin dalam satu periode waktu bisa melakukan suatu sinergi marketing barengan, jadi nggak cuma sekali-sekali aja. Challenges terbesarnya di mana untuk scale ini? Oke, untuk tantangan terbesar dari kami sendiri, yang pertama pastinya SDM ya, dan kemudian juga di sumber daya bahan baku untuk produksi itu sendiri. Jadi semua penjahitan itu ada di Padang? Iya, di Padang. Desainernya siapa? Kalau di awal dulu itu saya, kebetulan saya memang suka fashion. Terus pada seiring perjalanan waktu, saya pernah ngambil kursus modest fashion di Jakarta. Terus untuk saat ini kita sudah punya tim, alhamdulillah 2 orang fashion designer. Yang menjadi kunci adalah retention rate dari para penjahit ya, karena baju materi bisa bagus, desain bisa bagus, penjahitnya nggak bagus, bajunya bisa jelek gitu. Jadi kita harus pelajari lebih lanjut lagi di dalam due diligence Maharani. Produknya sangat bagus, jadi kita merasa bahwa ini tentunya bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan tentunya pasar nggak cuma di Indonesia dan Malaysia, tapi banyak sekali mungkin negara muslim yang lain, bahkan ke Timur Tengah. Jadi kami rasa bisa support ini untuk grow further. Saya mungkin pertanyaannya sederhana aja. Pertama, coachnya Kang Dewa kan, yang gamenya mirip banget. Kalau Kang Dewa sendiri, kalau lihat potensinya, mau invest nggak Kang? Iya, jadi menarik karena saya pribadi banyak handle juga perusahaan fashion gitu. Dan pasarnya tadi saya sebelum masuk udah nge-challenge target itu tahun depan berapa? Sekian, kecil banget loh gitu. Kenapa? Karena pasar sangat besar dan ini didorong kalau dia memang masuk kategorinya produsen, kapasitas produksi dikuatin, terus juga dari segi pasokan dibangun, itu bisa sangat besar. Nah, kalau invest tergantung polanya nanti posisi awalnya gimana. Tapi yang pasti dari segi beliau awalnya tuh nggak willing untuk share tadi ya, offering equity gitu. Tapi pas kita ngobrol ini kamu tuh udah rananya bukan lagi scale di bawah, tapi memang harus berbagi juga gitu. Jadi sangat mungkin. Oke, yang kedua baju yang dipakai ada stoknya nggak sih itu? Maksudnya saya mau beli gitu. Bisa kami kirimkan. Kami kirimkan kalau yang di bawah. To be honest, kalau lihat yang dia pakai bagus ya, cocok. And then kemudian katalognya juga yang baju-baju cowoknya juga cakep-cakep ya, yang model kimono seperti itu. Itu desain-desainnya menarik sekali sih. I mean, it's fantastic. Saya kira ini suatu ekosistem bisnis yang baik yang sudah dibangun. Nanti dalam waktu jeda coba dipikirkan bagaimana membuat deal, karena saya pikir saya akan membuat suatu offer. Tapi pikirkan dulu untuk siap membuat deal. Produknya sangat bagus, leadershipnya sangat bagus, kekompakan mereka berdua untuk running itu bisnis dan juga mengerti marketnya. Jadi saya kira yang perlu mereka lihat adalah kemungkinan untuk membesarkan perusahaannya. Terima kasih para panelis, waktunya habis, dan terima kasih untuk presentasinya Coach Dewa juga. Terima kasih. Silakan kembali ke backstage. Dan pemirsa, kita tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta yang kedua ini, dan kita masih ada satu peserta lagi yang nanti akan mempresentasikan karyanya. Namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi hanya di Juragan Zaman Now Season 3, saya akan kembali. Memang awalnya deg-degan ya, Masya Allah, dan Alhamdulillah kami sangat tidak menyangka antusias dari para panelis terhadap usaha yang kami jalankan dan produk yang kami bawa. Bahkan tadi
Pak Irwan punya penawaran tersendiri terhadap produk kami yang akan dibicarakan nanti, dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi diri kami, menjadi penyemangat juga dan motivasi bagi diri kami. Bahwa bisnis ini luar biasa, secara social impact besar, memberdayakan banyak orang, adanya kampung jahit seperti yang disampaikan. Dari secara profitability juga gede, ya, tumbuh per tahun 15 ke 20, 23, 26. Secara pertumbuhan gitu ya, juga luar biasa besar secara pertumbuhannya gitu ya. Karena industri fashion itu sangat besar pasar Indonesia, miliaran rupiah. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali di Juragan Zaman Now Season 3 dan selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Scherer, silakan. Terima kasih Mbak Yohana. Perjuangan dalam mendapatkan anak dan perjuangan untuk bisa menyusui anak adalah perjuangan yang sangat emosional bagi seorang ibu. Dan jika berhasil, tentunya itu punya makna yang mendalam dan memorable bagi seorang ibu. Kesempatan untuk menangkap memori inilah yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dalam mendirikan Elinor DNA Jewelry. Seperti apa produknya dan seperti apa kisahnya? Berikut Shiva dan Brian dari Elinor DNA Jewelry. Halo, perkenalkan saya Shiva, founder dari Elinor DNA Jewelry. Dan saya Brian, co-founder dari Elinor DNA Jewelry. Berbeda dari perhiasan lain, kami menggunakan DNA manusia seperti rambut, ASI, dan tali pusar untuk kemudian kami kombinasikan dengan perhiasan. Sehingga di dalam perhiasan kami memiliki makna personal untuk setiap penggunanya. Harapannya dengan mengikuti Juragan Zaman Now, kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia dan tentunya bisa meningkatkan omset penjualan dari Elinor itu tadi. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo panelis, perkenalkan saya Shiva, founder dari Elinor DNA Jewelry. Dan saya Brian, co-founder dari Elinor DNA Jewelry. Elinor terlahir dari pengalaman emosional kami saat melakukan program kehamilan. Di sana kami bertemu dengan banyak sekali orang, salah satunya Ibu Dewi. Beliau ini sudah berjuang selama 15 tahun sampai akhirnya berhasil hamil. Nah, saat itulah kami berpikir, bagaimana ya caranya untuk bisa mengabadikan momen berharga tersebut. Lalu lahirlah Elinor. Namun dalam perjalanannya ternyata lebih dari mengabadikan momen, kami bisa membersamai dan mengapresiasi ibu baru, khususnya ibu menyusui. Berikut beberapa contoh dari produk kami. Ada cincin, anting, kalung, dan customized jewelry. Yang customized ini ada 3 DNA di dalam satu perhiasan. Untuk model bisnis kami ada B2B dan B2C. Untuk B2B kami bekerja sama dengan rumah sakit, klinik bersalin, dan baby store. Untuk B2C kami memasarkan produk melalui Instagram, website, dan WhatsApp. Untuk omset kami, di tahun pertama kami berdiri, tahun 2021, kami mendapatkan omset sebesar 1,5 M. Dan di tahun berikutnya kami mendapatkan omset hampir 2 kali lipat, yaitu di angka 2,7 M. Untuk market saya sendiri, Elinor berdiri dari tahun 2021 dan telah membuat lebih dari 4.000 perhiasan. Dan itu kami mendapatkan kurang dari 5% share of market yang ada. Kami membutuhkan investment sekitar 146 juta, salah satunya untuk membuat booth untuk diletakkan di calon rekanan rumah sakit kami di Jakarta. Boleh nggak diceritain production prosesnya bagaimana? Misal dari rambut, ASI, tali pusar, kuku. Oke. Dari awal, karena ini jadi customer mengirimkan misalkan dari ASI ya, ASI-nya dikirimkan dalam keadaan beku boleh, cair boleh, selama ASI itu nggak apa-apa, bukan dalam keadaan segar. Jadi dikirimkan ke kami, kemudian kami proses, kami olah itu dari cair sampai jadi bubuk. Setelah jadi bubuk, lalu kami padatkan menjadi batu, jadi breast milk stone.
Setelah jadi breast milestone, baru kami kombinasikan dengan perhiasan. Dan itu sama dengan tali pusar, gigi, dan kuku. Sama, seperti yang ada di sini. Ini dalam satu perhiasan ada 3 DNA. Oh, ini rambut. Iya, rambut bayinya. Terus ini di dalamnya tuh ada tali pusarnya yang udah kering, kita serut. Ini harganya berapa? Mulai dari 800 sampai 1.800.000. Yang ini? Oh, kalau yang ini 1.800.000. Saya merasa ini menarik karena it's a good way to introduce your brand. Habis itu mungkin can cross sell other products juga kan upscale. Mengenai your proposal, mungkin pertanyaan saya ini ada equity deal-nya atau cuman buat bangun booth atau gimana? Oke, itu kita based on per proyek, Pak. Jadi kita untuk membuat proyek itu di satu rumah sakit membutuhkan dana sekian, dan nanti semua profit yang kita dapatkan dari rumah sakit itu akan kita bagi dengan para investor. Dari segi mereka berbicara, mereka belum gitu terfokus kepada kita sebagai panelis yang bisa memberikan added value ya. Mereka lebih fokus kepada mungkin seperti publicity segala. Udah ada saingan? Udah ada. Udah ada. Kiatnya apa untuk bisa di depan atau lebih baik daripada pesaing atau persaingan yang tentunya akan lebih banyak nantinya. Oh gitu. Jadi gini, kita untuk bagaimana cara agar kompetitor tidak masuk ke wilayah kami ini ingin masuk ke rumah sakit karena barrier to entry untuk bekerja sama dengan rumah sakit, apalagi rumah sakit Jakarta itu luar biasa sulitnya. Gitu. Ketika kami hadir sebagai teman dan problem solver, maka orang itu akan lebih menghargai kami dan ada keterikatan emosional. Jadi kami ingin masuk ke rumah sakit itu bukan menjual produk, tapi kami memberi solusi untuk para ibu-ibu baru yang baru melahirkan seperti itu. Ke depan ada kepikir pengembangan produk apa lagi nggak ya dari sini extension nih? Untuk pengembangannya, karena kita masih baru 2021, jadi harapannya ke depan kita mau keluarin kit series. Saya kurang paham sebetulnya bisnisnya, tapi saya lihat ada keterbatasan dari sisi market kalau nanti kompetitornya banyak. Nah artinya kan kita perlu tahu tuh kalau misalnya mau diinvest atau mau diberikan dana gitu, mereka akan ada inovasi baru lagi nggak ya, atau pengembangan produk baru lagi nggak? Ya, saya rasa kedua pasangan ini calon juragan yang bekerja dari hati sebenarnya, karena punya pengalaman dan mendengar banyak pengalaman dari pasangan-pasangan lain. Jadi kalau dilihat semua sistem kerjasamanya itu memang bagaimana supaya pasangan-pasangan lain juga bisa punya kenangan memori terhadap apa yang mereka alami gitu. Hal-hal semacam itu yang secara masuk yang sehingga Elinor ini bisa merangkul mereka secara emosional. Dan memang conversionnya paling besar dari rumah sakit ya? Dari rumah sakit dan klinik bersalin. Dengan awareness yang dilakukan di social media online ternyata belum bisa menyamakan dengan sales yang didatangkan dari rumah sakit. Atau lebih banyak yang tetap di online? Lebih banyak rumah sakit. Rumah sakit. I feel like it's very interesting kenapa dia bukan hanya menjual perhiasan tapi perhiasan dengan arti. Dan itu yang cerita dan narasi itu yang di zaman ini lebih menjual dibandingkan kadang-kadang produknya sendiri. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk calon juragan ketiga atas presentasinya dan juga Coach Peter, terima kasih. Nah pemirsa, 3 calon juragan sudah mempresentasikan karya-karyanya. Apakah mereka mampu menarik hati para panelis untuk memberikan tambahan modal atau investasi? Kita tunggu jawabannya sesaat lagi seusai jeda hanya di Juragan Zaman Now Season 3. Penampilan Siva dan Brian tadi buat saya membanggakan. Kalaupun ada masukannya, palingan tadi para panelis belum sempat melihat produknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi produknya tidak ditampilkan ke depan para panelis. Tapi selepas dari itu saya rasa penampilannya sangat baik, dan yang membuat panelis terkejut adalah performa dari perusahaannya, ternyata penjualannya bagus banget. Peran jam tangan bisa lebih dari sekedar penunjuk waktu ataupun aksesoris pelengkap penampilan. Tak jarang orang bisa merogoh hingga jutaan rupiah untuk sebuah jam tangan. Di Urban Icon, Anda bisa mendapatkan berbagai jam tangan dengan brand kelas dunia. Saya mau cari jam yang formal dan sesuai dengan style saya, kira-kira brand apa yang cocok ya? Aku rekomendasi buat kakak ada di brand Tissot PRX Automatic ini sih kak, yang dialnya IceBeam. Nah ini
Original kan ya Mbak? Original. Kita juga ada service center juga di Grand Indonesia. Jadi after sales service nanti kakak aman. Oh, jadi selain original juga after service-nya sangat baik. Iya. Tapi selain yang ini, saya mau coba cari produk lain nih Mbak. Kira-kiranya yang cocok buat saya, yang bisa dikombinasikan dengan casual. Nah, kalau saya mau lihat produk-produk yang lain di mana, Mbak? Kita juga ada website resmi kita di www.urbanicon.co.id, Kak. Atau kita ada beberapa marketplace lain juga. Selain website, kita ada WhatsApp resmi Urban Icon juga. Jadi bisa shop from anywhere. Wih, keren banget nih Urban Icon ya. Oke, saya pilih yang ini aja, Mbak. Oke, aku izin untuk transaksi dulu ya. Ya. Urban Icon memastikan dan menjamin semua barang yang dibeli adalah original. Bukan hanya itu, klaim garansi pun dapat dilakukan di seluruh store Urban Icon di Indonesia. Jadi pemirsa, saya udah tahu apa yang saya mau. Kayaknya saya cocok banget sama jam tangan yang ini. Warnanya bagus, sesuai dengan warna favorit saya. Kualitasnya juga kualitas yang pasti terbaik karena dari Swiss original. Saatnya saya kembali ke studio Juragan Zaman Now. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Urban Icon, you style me. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami membutuhkan investment sekitar 146 juta. Kami membutuhkan tambahan modal sebanyak 1 miliar. Harapan kami adalah kami bisa masuk B2B market. Karena apa? Di retail market cukup sedikit pemasukan yang masuk ke kami. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Bangkok Craft, I insist we help them. Yeah. Nomor satu, so you wanna say? So, no, kan you say you wanna give berapa? My turn? You can say that and then I say on Okay. top of that. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Langsung saja kita akan undang 3 calon juragan kita untuk masuk ke studio. Kita berikan tepuk tangan untuk para peserta kita. Semangat ya ini, deg-degan menunggu pengumuman dan langsung saja kita akan mulai rekan-rekan peserta yang sudah memberikan presentasinya. Terima kasih sekali lagi. Saatnya kita akan mendengarkan bersama-sama apa hasil diskusi dari para panelis. Mungkin untuk peserta pertama silakan rekan-rekan panelis. Oke, mungkin saya mulai dulu dari Bangkok Craft ya, Mas Firman dan Mbak Asta. Kami sangat mengapresiasi apa yang udah dikerjain. Kita sangat mengencourage untuk door-to-door sales, untuk B2B, hotel, villa, restoran, dan lain-lainnya. Maka kali ini kita akan memberikan bantuan sebesar Rp10 juta. Hanya untuk biaya transportasi makan untuk jualan. Karena peluru untuk jualannya sudah ada. Jadi kita wish you all the best. Dan ada juga dua patah kata dari Mbak Dita, silakan. Sekali lagi terima kasih untuk presentasinya. Menambahkan dari Mas Reno, dari Pelataran akan membeli beberapa untuk salah satu Pelataran Resort. Terima kasih. Wah, pastinya tadi yang lebih surprising adalah dari Pelataran. We make an agreement untuk Pelataran akan membeli produk kami. Jadi selain kami dapat hibah untuk kegiatan penjualan B2B, kami juga akan ada order dari Pelataran kayak gitu. Keren banget Juragan Zaman Now nih.
Bu Dita, dan selanjutnya untuk peserta nomor 2, Maharani. Untuk Maharani, terima kasih banyak Bu Elsa dan Pak Fajri. Kita tertarik untuk memberikan offer, misalnya subject to due diligence dan benar semuanya sesuai. Kita mau coba offer yang 1M-nya tadi. Namun karena kita merasa kita bisa add value, mungkin boleh dipertimbangkan kita mungkin asking for 33%. Sebelum dijawab, ini kan offering dari Sebastian. Nah, yang lain mungkin mau juga ngasih offering. Mungkin ada yang lain mau kasih offering. Pak Renur, Pak Irwan, tuh silakan. Saya mau kasih offering. Gas Pak. Gimana? Coachnya yang lebih semangat nih. Komporin 1 miliar untuk 27,5%. Oh. 1 miliar. Ini ayo. Kalau dealnya gimana nih? Dari mentor mungkin ada masukan. Biar tidak salah ini ya, tadi Pak Reno, Pak Sebastian kan nego untuk 1 miliar untuk 33% saham loh. Pak Reno kemudian bikin offer lagi lebih murah, 1 miliar untuk 27,5%. Tadi kan sudah dari Pak Sebastian, dari Pak Reno. Mungkin nggak apa-apa juga kita dengar dari Pak Irwan berapa nih yang mau offer buat kita. Saya offernya akan sama di 1 miliar. Right? It's a final offer. It's a take it or leave it karena saya tahu kita nantinya bisa membawa banyak upside di bisnis ini untuk 25%. Siapakah panelis yang akan Maharani pilih untuk berinvestasi? Terima kasih banyak nih saran dari para coach ya, dan Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, insya Allah kami memilih yang 1 miliar 27,5% di Pak Reno. Masya Allah, dan kami berharap ini menjadi sebuah start point penting bagi pertumbuhan usaha kami ke depan, untuk growth-nya bisnis kami ke depan, yang pastinya kami berharap kebermanfaatan yang bisa kami berikan dalam bisnis kami itu juga semakin luas dan semakin besar. Bahwa ini adalah sebuah opportunity besar, bagaimana kamu nggak cuma sekedar uang, ini bukan tentang uang saya bilang. Ini tentang bagaimana kamu value-nya itu bisa tumbuh lebih gila lagi gitu ya. Kita kan di sini misinya itu adalah membantu dan membantu bersama lah. Membantu bersama untuk sesama. Jadi saya rasa tidak menutup kemungkinan offer lainnya juga mungkin bisa ikut tag along atau ikut bersama saya di belakang. Dan selanjutnya kita akan masuk ke peserta yang ketiga. Oke, buat Shiva dan Brian ya. So, sebelumnya congrats ya, maksudnya bisnisnya luar biasa. Even saya nggak pernah kepikir model bisnis seperti ini, tapi secara traction luar biasa ya, angkanya bagus, congrats banget. Tapi, apa yang di-offer tidak terlalu menarik untuk panelis. So, semangat tetap bisnisnya, ya makin sukses ke depan. Tapi, sorry saya potong, ada ketertarikan nggak? Dari Elinor gimana? Untuk equity, apa saham, sorry. Sebetulnya kami open untuk join equity, tapi kenapa kita di proposal tadi tidak memberikan, karena jujur kami masih lebih nyaman untuk jalan berdua. Tapi apabila masuk di equity dengan sebagai passive investor, kami masih bisa memikirkannya seperti itu. Jujur tadi waktu di atas langsung ditembak gitu deg-degan banget sih, karena kita nggak mempersiapkan gimana ya, berapa ya, seperti itu gitu. Seolah-olah seperti ada ketakutan bahwa kita yang akan mengakuisisi mayoritas dari perusahaan tersebut, padahal enggak gitu. Kita sebetulnya adalah cheerleader yang ingin mempush visi dan misi mereka supaya growth-nya itu lebih
efisien, lebih optimal, dan lebih cepat. Mungkin mereka harus lebih bisa melihat bagaimana bernegosiasi untuk maju ke depan, bukan untuk kehilangan saham, tapi untuk maju ke depan, karena agak sedikit belum terpikirkan. Jadi misalnya contoh, para panelis atau dari saya pun, saya udah melihat, udah menggambarkan kalau dia mengambil saya sebagai partner ataupun untuk bisa coba memajukan perusahaan, saya udah mempunyai 15-16 titik rumah sakit yang ada di dalam benak saya yang akan saya majukan. Tentu ini kan jauh lebih baik daripada menunggu, melihat, dan sebagainya. Ini yang mungkin art of negotiation itu melihat untuk maju bersama, bukan kehilangan yang sudah ada. Jadi kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan tadi. Nah, sekarang siapakah yang terjuragan pada episode kali ini? Silakan Ibu Dita. Juragan Zaman Now untuk episode ini adalah Slamet Maharani. Tambahan modalnya berapa Ibu? Dengan tambahan modal 1 miliar untuk 27,5%. Plus 10 juta. Plus 10 juta. Oke, baik. Dan sebetulnya ada kejutan lagi ya. 1 miliar yang masuk itu mungkin bisa dapat dari langsung masuk 3 orang. Jadi luar biasa advantage-nya sebetulnya kalau nanti due diligence di belakangnya ya. Gitu. Jadi congrats luar biasa teman-teman. Baik. Terima kasih para panelis yang generous sekali, para coach untuk ilmunya dan juga para peserta. Tetap semangat dan juga semoga sukses selalu. Dan pemirsa, selamat sekali lagi kami ucapkan untuk juragan yang terpilih dalam episode kali ini. Semoga ilmu dan juga tambahan modal bisa bermanfaat dan juga untuk bisa meningkatkan lagi usahanya. Dan semoga tayangan ini juga bermanfaat bagi Anda di rumah dan dimanapun Anda berada. Dan saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat dan juga sehat selalu. Sampai jumpa. Enak sekali sebetulnya. Terima kasih. Saya mesti nambah satu lagi baru bisa komen. Oh gitu. Ada sirup jahe, ada sirup secang, dan ini adalah sirup secang dan sirup jahe. Rendang telur crispy Amelia. Masakannya itu dari telur diapain sih Mbak? Dicampur sama tepung gitu, karena saya mungkin baru pertama kali makan. Metro TV.